Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Apa kabar hari ini? Sehat, Baik, Lasder? Bu. Ya, sehat, Bu. Luar biasa. Bagus. Marina sehat? Sehat. Sehat, Cuman sedikit. syukur. Semua Ibu yakin dari kalian berdua belas ini semuanya dalam kondisi sehat. Dan Ibu juga sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Yang bertugas minggu lalu yang Ibu sebutkan siapa ya? Saya, Bu, Marina. Silahkan, Marina. Ya. Mari kawan-kawan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan atas segala berkat-Mu. Kami akan belajar, lindungi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marina, doanya bagus sekali. Terima kasih. Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lasder hadir? Siap, hadir, Bu. Mayarta? Hadir, Bu. Marina? Ada. Bagus, semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak, hebat untuk kehadirannya hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah, dalam pertemuan minggu lalu kita juga sudah masuk dalam materi apa? Siapa yang masih ingat? Lasder? Ya, saya, Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan, Bu. Bagus, masih ingat ya. Kemudian, Mayarta, bangga tidak dilahirkan sebagai perempuan? Sangat bangga, Ibu. Bagus. Lasder gimana? Bangga tidak dilahirkan sebagai laki-laki? Bangga, Bu. Bagus. Nah, sekarang gimana cara mengungkapkan rasa bangga itu, Mayarta? Dengan bersyukur, dengan rajin berdoa, Ibu. Oke, bagus ya. Jadi semuanya bisa. Bagi Ibu berarti materi yang minggu lalu semuanya tuntas nilainya ya, hasilnya. Bagus anak-anak. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk pada materi baru, materi aku memiliki kemampuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Oke anak-anak, tapi sebelum masuk pada materi berikutnya, Ibu mau kasih satu pertanyaan pemantik. Nanti Lasder ya bisa jawab ya Lasder. Ya, Bu. Bagaimana Lasder hidup kita jika kita tidak dianugerahi kemampuan oleh Tuhan satupun? Waduh, kalau tidak dianugerahi kemampuan satupun, ya mengerikan, Bu. Sepertinya kering. Tidak bisa buat apa-apa. Iya ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Marina gimana kalau tidak mempunyai kemampuan satupun? Iya, kata tadi itu Lasder bilang nggak bisa berbuat apa-apa. Terus nggak ada yang mau kita kembangkan. Jadi kalau nggak ada yang kita kembangkan, kita nggak bisa sukses. Mungkin itu kali, Bu. Oke, tidak ada yang kita kembangkan. Mengerikan ya Lasder ya, kalau tidak diberikan Tuhan kemampuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, nanti kita pelajari untuk materi aku memiliki kemampuan ini, tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk bermain singkat. Siap? Siap, Bu. Nah, Oke. Ya, Bu. Nanti kalau misalnya Bu Yohana bilang, Bu Yohana berkata pegang hidungnya ya. Bu ya, Yohana berkata Siap, Bu. pegang pipinya. Berarti pegang pipinya. Nanti kalau misalnya pegang dagunya, tidak ada kata Bu Yohananya, jangan dilakukan. oke. Bisa? Ya. Bisa. Oke. Ini ya untuk mencairkan suasana supaya kita tidak tegang ya. Lasder, Ya, Marina, jadi ya, Bu. pembelajarannya menyenangkan. Nah, kita mulai Ya, ya, Bu. siap? Siap. Siap, Bu. Oke. Bu Yohana berkata, pegang dagunya. Bagus. Bu Yohana berkata, pegang rambutnya. Pegang hidungnya. Aduh, Marina masih salah ya. Oke, satu kali Nggak konsen, Bu. Iya, konsentrasi. Satu kali lagi. Bu Yohana berkata, pegang pipinya. Bu Yohana berkata, pegang hidungnya. Pegang dagunya.
Masih juga Marina. Jangan dilakukan ya Marina. Oke. Iya. Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan permainannya pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, kita kembali ke materi. Nah, ada gambar di sini. Ini kira-kira gambar apa, Lasder? Bu, sepertinya orang sedang berpikir, Bu. Oke, orang sedang berpikir ya. Nah, sekarang Ibu kasih kalian kesempatan 1 menit. Apa kira-kira kemampuan untuk berpikir? Apa kira-kira kemampuan yang kalian miliki? Siap ya, anak-anak? Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, silahkan. Oke, Bos. Oke, sudah ya? Saya, Bu. Oke, Lasder, apa kemampuan yang Lasder miliki? Sepertinya supaya bisa berpikir harus memiliki akal budi yang cerdas. Gitu, Oke. Bu. Yang lain, kemampuan lain selain memiliki akal budi yang cerdas, Lasder, apa lagi? Masih ada, Lasder? Yang lain kemampuan yang Lasder miliki? Yang saya miliki, kalau saya, Bu, kemampuan saya bisa bernyanyi. Wah, bagus. Oh, kalau Marina, apa kemampuan yang dimiliki? Nah, kalau saya Bu, saya kan suka olahraga. Nah, jadi Ya. kemampuan saya bisa berlari cepat. Oke, bagus sekali ya kemampuan yang dimiliki dalam bidang olahraga. Saya suka menari, Ibu. Wah, bagus sekali, pandai menari, berlenggak-lenggok badannya ya. Oke, anak-anak pasti semuanya memiliki kemampuan. Nah, sekarang Ibu masuk dalam gambar, ada beberapa gambar nanti yang akan Ibu tampilkan. Nah, salah satunya ini, Lasder tahu ini siapa? Ya, Bu, saya tahu, Bu. Siapa Antoni Lasder? Sinisuka Ginting. Oh, bagus sekali, bisa ya. Pak Lasder tahu ya. Nah, apa kemampuan yang dimiliki Anthony ini, Lasder? Ya, pandai bermain bulu tangkis, Bu. Oke, jadi Anthony ini dalam bidang apa kemampuannya, Marina? Itu kemampuannya di bidang olahraga, dia bisa main bulu tangkis. Ya, bagus. Sekarang gambar yang kedua, Meyarta. Tahu Iya, ini Ibu. siapa Meyarta? Tahu, Ibu. Leodra Ginting, Ibu. Oke, apa kemampuan yang dimiliki? Dia hebat dalam bernyanyi, Ibu. Wah, bagus sekali. Tahu ya Meyarta ya. Iya, Nah, Bu. juara Indonesian Idol, juara 1, pandai bernyanyi. Oke, berarti kemampuannya di bidang apa, Meyarta? Di bidang seni tarik suara, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, gambar yang ketiga, ini nama si kecil ini adalah Nono. Nah, Nono ini kira-kira memiliki kemampuan di bidang apa, Marina? Kayaknya dia pandai matematika lah, Bu. Oke, Soalnya, dalam bidang akademik ya, ya, Nono ini akademik. pandai berhitung cepat. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan kemampuan, ada di bidang olahraga, ada di bidang seni, dan ada di bidang akademik. Nanti setelah ini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ketua kelompoknya, kelompok 1, Marina ya Marina. Ya, Bu. Ketua kelompok 2, Lasder, dan ketua kelompok 3, Meyata. Ya, Bu. Oke. Nanti Ibu bacakan dulu panduan pertanyaannya, nanti baru kita masuk ke LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, nanti dalam kelompok diskusi, kalian akan mendalami isi perikop Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nanti ada tabel yang kalian kerjakan. Kemudian membandingkan sikap Tuhan terhadap orang yang mengembangkan talenta dan orang yang tidak mengembangkan talenta berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian yang ketiga, sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan itu seperti apa yang dimiliki, kemampuan yang kita miliki berdasarkan pesan kitab suci tersebut. Baik anak-anak, nanti sebentar Ibu akan bacakan singkat bacaan kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Setelah itu baru kalian masuk dalam kelompok diskusi. Silakan diambil kitab sucinya di belakang. Ya, Bu. Sudah semua, setiap kelompok ada kitab suci? Ya, Bu. Ya. Oke, semuanya sudah memiliki kitab suci ya. Yang tidak, ada yang tidak itu, ada yang teman-teman yang kitab suci kita kena kurang, jadi teman-teman lain boleh melihat dari buku paket ya.
ada di halaman 32. Buku paket kita di halaman 32. Ada di situ bacaan kitab sucinya. Nah, bacaan kitab suci perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Nah, ini ada panduan pertanyaan tadi yang sudah Ibu bacakan di awal. Kita masuk dalam kelompok diskusi. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Dipersilahkan ya, Nana. Oke, semuanya sudah selesai. Kelompok Marina sudah selesai. Sedikit lagi, Bu. Oke, kelompok Lasder sudah selesai. Udah, Bu. Oke. Kelompok Lasder ya, duluan nanti yang akan mempresentasikan ya, kelompok Lasder. Siap, Bu. Oke. Nah, tadi kita telah mendengarkan perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius. Nah, ada berapa orang hamba yang menerima talenta? Kelompoknya Lasder 3, siapa Bu. menjawab? Ada? 3, Bu. Ada Ada 3. Bagus. Hamba yang pertama berapa talenta? Yang pertama mendapat 5 talenta, Bu. Ya, yang ketiga? Hamba yang ketiga terakhir? Mendapat 1 talenta, Bu. Oke, benar ya. Bagus sekali. Nah, apa yang dilakukan hamba yang pertama dan kedua dengan talentanya? Kelompoknya Lasder. Iya, Bu. Hamba yang mendapatkan 5 talenta, Bu, mereka mengembangkannya sehingga mendapatkan lebih dari 5 talenta, Bu. Demikian juga Bagus. yang 2 talenta. Ya, benar. Lalu yang menerima 1 talenta? Yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan tapi menguburkannya di dalam tanah, Bu. Iya. Jadi yang hamba yang pertama dan kedua mengembangkannya, hamba yang ketiga malah tidak mengembangkannya dengan menguburkannya di dalam tanah talenta yang telah diberikan oleh tuannya itu. Sekarang pertanyaan presentasi yang kedua, siap ya kelompoknya Marina? Bu, siap, Bu. Ya. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang mengembangkan talenta? Kelompoknya Marina, siapa yang menjawab? Nomor 2 ya, Bu. Ya. Sikap Tuhan. Tuhan menerimanya, Bu. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh kembangkan lagi. Ya. Tuhan senang ya, karena Ya. ketika diberikan malah lalu dikembangkan, tidak Ya. disembunyikan atau dikuburkan dalam tanah. Lalu sekarang yang ketiga kelompoknya Mayarta ya. Iya, Ibu. Bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan yang telah kita dapatkan dari Tuhan? Kita harus mengembangkannya dengan rajin berlatih. Itu, Bu. Ya. Terus Bagus. ikut dalam kelompok organisasi-organisasi yang menurut kita itu cocok untuk mengembangkan talenta kita, Bu. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kelompoknya Mayarta. Ibu yakin semua jawaban dari setiap kelompok pasti semuanya benar, ya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemampuan? Tadi sudah dijelaskan dari kelompoknya Mayarta. Kita harus bersyukur atas kemampuan yang telah kita miliki dengan cara kita terus berlatih dan masuk dalam organisasi atau kelompok tertentu. Baik, anak-anak. Selanjutnya, nah, kira-kira Marina, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Terus berlatih, Bu. Terus berlatih. Asder, ada jawaban lain? Hampir sama dengan Marina, Bu. Terus Ya, berlatih tekun dengan sabar.
Oke, terus berarti tekun, tidak putus asa ya, tidak menyerah ya. Ya, Tetap semangat. betul. Nah, oke. Anak-anak, jadi nanti hasil diskusinya nanti dikumpulkan ya ke Ibu di akhir pembelajaran ini. Ya, Bu. Iya, Ibu. Memberikan poin-poin penting dari hasil diskusi kita tadi selama pembelajaran kita hari ini. Kemampuan yang dalam kitab suci disebut juga apa, Meyarta? Talenta, Ibu. Entah, bagus sekali ya. Berarti menyimak ya, Meyarta ya. Ya, Nah, Bu. pesannya dengan pesan dari kitab suci tadi, ketika kita memiliki kemampuan dan kita kembangkan, maka hasilnya akan jauh berlipat-lipat ya anak-anak. Tetapi sebaliknya, kalau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak kita kembangkan, malah kemampuan itu akan menjadi hilang, terkubur dalam-dalam di dalam tanah. Lalu, sikap yang benar ketika kita sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan kita, yaitu rendah hati, bersyukur, seperti yang kalian ungkapkan tadi, semuanya benar ya. Dengan penuh kepercayaan diri, terus berlatih, mengembangkan kemampuan yang kita miliki itu dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak ya. Nah anak-anak, kita masuk dalam kegiatan penutup, refleksi dan kesimpulan. Ibu akan tanya, Marina, apakah sudah paham dengan materi aku memiliki kemampuan pada hari ini? Ya, sudah, Bu. Oke, bagus ya. Meyarta, apakah tadi kemampuan menarinya sudah dikembangkan? Akan dikembangkan terus, Ibu. Bagus. Oke. Lasder, bersedia tidak membantu teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuannya, Lasder, di bidang menyanyi tadi? Lasder pandai menyanyi. Dengan senang hati bersedia, Bu. Bagus. Anak-anak ibu semuanya hebat. Kemudian tadi sudah kita bahas cara mengembangkannya dengan cara kita masuk dalam kelompok tertentu, tetap percaya diri, penuh semangat, berlatih dan terus berlatih. Tidak putus asa. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kemampuan itu adalah bakat, kelebihan, kepandaian, talenta, dan ada juga yang menyebutnya sebagai potensi. Nah, kemampuan yang dimiliki ada yang di bidang seni, kemudian di bidang olahraga, dan di bidang akademik. Oke anak-anak, sampai tugas untuk minggu depan. Di rumah nanti kalian membuat doa ucapan syukur atas kemampuan yang dimiliki yang merupakan anugerah dari Allah. Nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan Marina yang memimpin doa hari ini. Baik, kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Silakan teman-teman yang ingin memberikan masukan. Baik, terima kasih Bu Yohana untuk pembelajarannya hari ini. Menurut saya, Ibu Yohana sudah bagus dalam menyampaikan materi, penguasaan kelasnya juga bagus. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu.